Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Basnas, kembali lagi di podcast Cahaya Ramadan, persembahan dari Basnas Provinsi Riau. Nah, kali ini bersama saya Yustiara Rahmi yang tentunya akan menjadi host di podcast ini. Nah, tentunya untuk podcast kali ini saya tidak hanya sendiri, tapi ditemani oleh salah seorang narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Wakadua Basnas Provinsi Riau, Bapak Jamaluddin SAG MSc. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. memasuki bulan puasa kali ini, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walaupun Alhamdulillah, berarti Puasa. tetap lancar puasanya ya Pak? insya Allah. Nah, mungkin Pak kita akan mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya Pak. Nah, kita semua tahu bahwa dalam harta kita sebagai manusia itu juga Allah menitipkan harta orang lain. Nah, namun dalam praktiknya Pak, banyak dari kita merasa mungkin untuk sedekah itu terasa berat hatinya ya Pak. Nah, gimana Pak menurut Bapak, kenapa manusia itu terasa berat untuk mensedekahkan hartanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita berbicara tentang sedekah, sebenarnya sedekah ini kan maknanya masih umum. Bisa materi, bisa non materi. Maka kata Rasulullah SAW, tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Nah, pertanyaannya kenapa orang berat sedekah? Jangankan sedekah harta, sedekah senyum aja masih banyak orang berat. Gimana kita ketemu dengan orang, kita udah tersenyum lebar, mungkin dia berat tersenyum juga tapi kecut, gitu kan? Padahal itu tidak mengeluarkan materi. Maka hari ini wajar ketika orang berat mengeluarkan hartanya, yang wajib tersebut zakat, ya, yang walaupun zakat itu yang paling minim cuma 2,5% dari harta setelah cukup nisab dan haulnya. Nah, kenapa berat? Karena diberikan kepada orang lain. Tapi kalau harta tadi dibelikan baju, dipakai untuk sholat, mukena, itu orang tak berat dengan berbagai macam harga dan merek model karena yang make dia. Coba kita tengok orang pergi umroh hari ini, berapa sekali mendaftar untuk satu orang? Puluhan juta. Bahkan orang rela minjam, rela menjual asetnya. Kenapa? Karena yang berangkat itu dia, gitu. Tapi ketika bicara sedekah, itu diberikan kepada orang lain. Nah, disinilah kita diuji bagaimana supaya kita bisa peka, peduli kepada orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Nah, betul sekali Pak. Ternyata mungkin dari mindset kita sebagai manusia kali ya Pak, Ya. bahwa sebenarnya kan sedekah itu bisa dengan sesimpel kita memberikan senyuman kepada orang lain ya Pak. Ya. Nah, menarik sekali Pak. Kalau sekarang kita bisa mengetahui juga nih Pak, banyak orang yang merasa ketika memberikan sedekah kepada orang lain, Ya. itu mereka akan merasa takut kekurangan. Nah, jadi sebenarnya dalam pandangan Islam, apakah takut kekurangan ini wajar itu Pak? Ya, wajar. Apa namanya, orang yang diberikan atau dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun di luar harta misalnya apa namanya, ilmu, keahlian, kadang-kadang untuk berbagi itu mereka takut akan mengurangi karena yang dia pakai adalah matematik dunia. Nah, matematik dunia itu kan kalau dia punya uang 1 juta, dia berikan 100.000, uangnya berkurang. Matematiknya begitu. Tapi dalam Islam kan tidak begitu. Barang siapa yang bersedekah apa namanya, 1 kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan. Itu dalam bentuk kebaikan, ya. Tapi kalau dalam bentuk harta, sedekah, infak, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga, karena Allah Maha Kaya untuk membalas apa yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh orang Islam tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang takut, ya itu wajar-wajar saja, karena memang Allah tanamkan di dalam hati kita yang namanya rasa, ya kan, rasa takut kehilangan, rasa takut miskin, rasa takut apa namanya sakit, ya kan, kehilangan
jiwa dan lain sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan yang memang itu manusiawi. Nah, maka dalam beragama ini yang mesti menjadi pondasi awalnya itu adalah keimanan kita, bahwa kita meyakini segala sesuatu itu Allah sudah mengaturnya. Rezeki Allah sudah mengaturnya. Rezeki kita, rezeki orang yang dititipkan kepada kita. Bayangkanlah, kita misalnya berkeluarga, punya istri, punya anak, yang bekerja suami sendiri, istri anak tak bekerja. Waktu dulu belum menikah, penghasilan kita juga segitu. Sekarang ditambah ada istri, ada anak, penghasilan tidak nambah. Iya. Karena tak ada juga aturan di tempat kita bekerja, begitu menikah gajinya nambah 50%, begitu punya anak nambah, nggak ada. Ya kan? Tapi cukup karena Allah yang mencukupkan. Apakah mereka mengambil dari rezeki kita? Tidak. Karena Allah mengatakan setiap yang melata di atas permukaan bumi ini, di atasnya, di dalam perut bumi sudah lengkap rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Cuman Allah titipkan lewat kita. Karena istri mungkin tak bekerja, maksudnya tidak bekerja di luar rumah, anak masih kecil, memang belum cakap untuk bekerja. Tapi Allah titipkan rezekinya di harta kita. Nah, bagi orang beriman, dia meyakini bahwa harta yang dia berikan, baik kepada istri sebagai nafkah kepada anak-anak, baik sebagai sedekah, infak, zakat, wakaf dan lain sebagainya kepada orang yang membutuhkan atau lembaga yang membutuhkan untuk kemaslahatan umat, dia meyakini itu bahwa Allah akan ganti yang lebih besar. Tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia. Maka tak bisa hanya pakai logika manusia, matematika, ya, bisa, mesti dia dengan sangat jauh berbeda nampaknya. Iya, dengan keimanan. Kita. Nah, itulah kelebihan orang Islam, dia mesti melakukan segala sesuatu itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nih Pak, poin yang saya tangkap tadi, salah satunya matematika manusia sama matematika Allahnya itu sangat jauh berbeda. Ya, Pak. beda. Nah, perlunya kita landasi semua yang kita berikan itu dengan keimanan kita kepada Allah, ya Pak. Ya. Nah, sebagai seseorang yang mungkin nantinya akan rajin untuk bersedekah, kira-kira menurut Bapak apa saja manfaat atau dampak positif lainnya yang akan mereka rasakan? Baik. Kita ketika bersedekah berarti kan memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh kecil saja misalnya. Ketika kita berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan, biasa kalau kita bukan yang ini retail besar, itu kan ada tukang parkir. Nah, kita kan perhatian nih, oh ini tukang parkirnya rajin ini, kita datang diarahkan, kita keluar dipandu karena khawatir nanti terjadi eksiden dan lain sebagainya. Nah, hari ini orang parkir kan cuma 2.000. Kadang-kadang tergerak hati kita ingin melebihkan. 5.000 ambil aja Pak. Itu kalau kita kasih, berarti kan 3.000-nya sedekah. 2.000-nya memang itu jasa dia, 3.000-nya sedekah. Itu doanya untuk kita itu luar biasa. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat, keluarga selamat. Coba lagi dipraktekkan. Nah, doa itulah yang membuat hati kita tenang. Padahal sedekah kita cuma 3.000. Bayangkan kalau 300.000, 3 juta. Nah, orang yang bekerja di kantor, terima gaji, kemudian karena sudah cukup ketentuan dia harus berzakat, maka memang tak terasa karena dipotong langsung kan. Beragam lah potongannya dan lain sebagainya. Maka doa-doa itulah yang akan membuat Allah menanamkan rasa tenang di hatinya. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, kebunnya luas, mobilnya penuh garasinya, tapi tidur tak nyenyak. Uang banyak, tapi tak bisa makan yang enak-enak, yang berlemak, yang asin. Kenapa? Ada alarm dari dokter, tak boleh makan ini, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Tapi ada orang yang hanya karena memberi kelebihan parkir tadi, tidurnya nyenyak, makannya enak. Kenapa? Tak ada pantangan, tak ada yang dia pikirkan. Kalau orang kebunnya ratusan hektar, sawit misalnya kan, tidurnya tak nyenyak. Kenapa? Takut berondolnya dicuri orang. Ada kekhawatiran. Iya, ada kekhawatiran. Ya, Pak? Mobilnya penuh di garasi, takut ada maling. Rumahnya besar, takut masuk rampok. Banyak yang membuat dia tak tenang.
Tapi kalau dia iringi rezeki-rezeki tadi yang dia cari dengan cara yang halal, dengan berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, maka dia akan didoakan. Nah, kita di Basnas ini sebagai amil itu diperintahkan Allah untuk mendoakan, ya kan? Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sodakotan sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Apa perintah Allah setelah itu? Wa sholli alaihim, kepada amil yang menerima kita di Basnas, wa sholli alaihim, berdoalah untuk mereka orang yang membayar zakat tadi. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kalian itu, kata Allah, akan memberikan ketenangan kepada orang yang berzakat, yang berinfak, bersedekah. Bayangkan, mungkin orang bayar zakatnya online via transfer, sehingga dia tak mendengar doa kita kan, paling kita ketik, ya kan? Tapi itu akan sampai kepada dia, Allah yang akan menyampaikan. Nah, contoh kecil seperti kita melebihkan parkir tadi itu, didoakan bermacam-macam. Kita cuma ngasih 3.000, ukuran kita 3.000 tuh berapa lah kan gitu kan, tapi doanya itu berlipat-lipat. Itu dari tukang parkir itu baru, belum dari Allah. Nah, maka yakinlah kita bahwa ketika kita mampu untuk berbagi ini kan berkorban, kita ini mengorbankan yang jerih payah kita, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tiba-tiba disuruh ngasih ke orang. Yang wajib zakat, tapi di luar itu yang sunnah ada infak, sedekah, apalagi ini bulan suci Ramadan ini. Kalau kita pergi ke masjid, musola, kota, infak kan lalu lalang itu kan. Iya, maka akan berlipat ganda. Bahkan orang menyiapkan, memang disiapkan untuk menunggu Ramadan ini dalam bentuk uang sebagai ibadah harta mereka. Berarti Ramadan ini sangat-sangat bisa ya pemirsa kita jadikan sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan sedekah kita ya Pak. Betul. Ramadan ini memang Allah khususkan kita latihan sebetulnya. Latihan 12 bulan, 1 bulan kita di karantina, training oleh Allah SWT. Maka Allah beri kemudahan kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, Futihat abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Dimudahkan Allah orang untuk berbuat kebaikan. Salah satunya bersedekah. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Supaya apa? Orang kalau lagi puasa ini kan memang nampaknya alim semua, pengen masuk surga aja semuanya kan. Nah, yang iya, karena ada semangat. Memang hawa aura Ramadan ini memberikan kita motivasi. Maka manfaatkanlah 1 bulan ini untuk melatih diri, meringankan tangan, ya kan, meringankan jari, mengambil uang ya, yang terbaik ya, untuk kita berikan kepada orang-orang yang ada membutuhkan di sekitar kita. Nah, mungkin Pak sebagai salah satu untuk penutup kali ini, supaya Ramadan kita bisa menjadi sebuah peluang yang begitu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita Sobat Basnas. Nah, mungkin bagi para pemirsa kita boleh dong Pak diberikan nasihat agar lebih rajin untuk bersedekah. Baik, ada sebuah kisah seseorang yang bekerja untuk keluarga. Dia bukan dari golongan orang kaya, orang biasa-biasa, sederhana. Nah, ketika dia pulang ke rumah dengan membawa sepotong roti. Nah, sepotong roti ini dia niatkan nanti inilah yang akan dia bagi kepada keluarga di rumah. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan peminta-minta yang kelaparan, ya, yang megang perut, mungkin sudah beberapa saat tak makan. Dia minta. Nah, bapak ini dia hanya memiliki sepotong roti yang akan dibawa pulang untuk anak istri keluarga di rumah. Tapi ada orang minta-minta, ini bagaimana ini? Ya kan? Tiba-tiba dia, udahlah kalau gitu saya bagi 2 sajalah roti ini. Jadi dia paruh roti tadi, separuh dia kasih kepada peminta-minta tadi karena dia kelaparan, separuh dia bawa pulang ke rumah. Nah, pada saat dia meninggal dunia atau pada saat akan meninggal dunia itu kan ditengokkan Allah amalan-amalan ketika dia masih hidup. Maka dilihatkan Allah lah pahala sedekah setengah roti tadi.
ya kan? Diperlihatkan oleh Allah SWT. Apa kata bapak tadi? Ya Allah, kalau tahu seperti ini ganjaran pahala yang diberikan karena sedekah ini, niscaya kemarin tuh semuanya aku sedekahkan. Dia tak pikir lagi nih untuk anak istri di rumah. Begitu luar biasanya pahala sedekah kelak ketika ditengokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dapat kita ketahui dari mana? Kalau kita rajin ikut majelis ilmu, tahu kita bahwa manfaat, faedah, pahala, ganjaran yang diberikan oleh Allah dalam hal sedekah ini itu luar biasa. Nah, dengan ilmu kita pupuk keimanan kita sebagai keyakinan. Dia kenapa ngasihnya separuh? Karena dia merasa percaya bahwa ini ada ganjarannya, tapi tak yakin kalau besar. Makanya dia paruh kan? Iya, Nah, tapi begitu dia menyaksikan, melihat ditampakkan Allah pahala separuh tadi, separuh aja kayak gini, bagaimana kalau semua? Tahu gitu kemarin semua saya sedekahkan, sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu meninggal dunia atau sedang sakaratul maut, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata kepada ya Allah, tundalah kematianku ini ila ajalin qarib, walaupun sebentar aja. Baik orang yang sudah meninggal minta dihidupkan, orang yang sakaratul maut, ya Allah jangan matikan aku, izinkan aku hidup sebentar. Dia tak minta 1 bulan, setahun, 10 tahun, 1000 tahun, tidak, sebentar aja, ya kan? Andailah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan dilakukan oleh orang ini yang sesaat yang diminta itu? Fa'as-sadaqu, kalau aku diberi kesempatan hidup walaupun sebentar, aku akan banyak bersedekah. Ini menunjukkan bahwa dia menyesali selama di hidupnya tidak pernah bersedekah atau sedekahnya kurang. Yang disesali itu sedekahnya. Kenapa? Sedekah inilah salah satu amalan yang ketika kita meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir. Kalau kita hidup, kita bisa sholat, dapat pahala. Tapi kalau meninggal, tak bisa sholat lagi. Ini kita Ramadan. Nanti meninggal kita, maka kita tak bisa puasa lagi. Tapi sedekah yang kita berikan, kemudian dimanfaatkan, bisa membantu orang, mengalir terus pahalanya ke kuburan kita. Itulah yang membuat orang menyesal. Nah, bagaimana supaya kita mendawamkan, supaya istiqomah, tetap rajin bersedekah? Ya mesti dilatih. Dilatih itu mulai dari yang kecil, seperti yang dicontoh tadi, melebihkan ketika parkir, ya kan? Tapi jangan juga sampai kita melanggar aturan pemerintah, karena ada juga aturan tidak boleh memberi di lampu merah misalnya. Kita jangan memberi, bukan berarti kita tidak mau berbagi, tapi di tempatnya dilarang. Nah, supaya mereka memberinya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, mulai dari yang kecil, nanti Allah akan balas itu. Rasa oleh kita, kalau kita ngasih 3.000 balasannya 30.000, berarti kalau kita ngasih 30.000 nanti balasannya 300.000 nih. Nah, mulai dilatih, tambah. Jadi ibarat kata orang sedekah itu seperti berbisnis dengan Allah. Kita kalau mulai bisnis, mulai kan dari yang kecil dulu. Mungkin langsung besar. Nanti kalau gulung tikar kan terlalu banyak ruginya kan. Nah, mulai merintis dulu, sikit. Nanti mulai kalau dia buka kedai 1, jadi 2, buka laundry 1, cabangnya jadi 3, ancur-ancur. Karena meyakini bahwa pasti untung. Sedang dengan manusia saja kita berbisnis, kalau tepat cara berbisnisnya, kita yakin untung, apalagi dengan Allah, ya kan? Maka angsur-angsur naik. Nah, sedekah terbaik itu adalah ketika kita dalam kondisi sempit. Kalau kita lapang, duit ada 1 juta, kita kasih 100, masih ada 9 lembar lagi. Tapi kalau penghuni dompet itu cuma 1 lembar, seperti yang tadi bawa roti itu, kemudian kita paruh 2, itu luar biasa. Nilai nominalnya, rupiahnya mungkin tak seberapa, tapi pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena sulit kita mengeluarkannya. Nah, jadi
bagi kita yang belum terbiasa bersedekah, inilah momennya di bulan suci Ramadan. Allah hadirkan 1 bulan penuh karena kita banyak yang memotivasi kita untuk sedekah. Kenapa? Kita mungkin sholat tarawih, ya kan? Selama ini kan tiap malam mungkin kita karena capek kerja lambat tidak sholat di masjid. Tapi Ramadan karena pulang kan lebih awal sehingga bisa sholat di masjid. Itu kan kota infak lewat. Nah ini kadang-kadang orang tak punya niat, tapi ketika ada kesempatan, dia mau, nih. Nanti sekarang pengurus masjid umumkan nih, ini untuk malam ini kita masih kurang, anak yatim masih kurang, segala macam. Nah, jadi kita sering diingatkan orang kalau di bulan Ramadan. Namun mudah-mudahan latihan 1 bulan ini terbawa-bawa dia nanti setelah Ramadan akan menjadi sebuah kebiasaan. Iya, kebiasaan. Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesan yang telah disampaikan kepada para pemirsa Sobat Basnas kita pada hari ini ya Pak. Nah Sobat Basnas semua, semoga pesan-pesan yang disampaikan tadi tidak hanya lewat di telinga, tetapi melekat di hati kita semua. Karena mungkin yang berat selama ini bukan hartanya, tetapi hati kita yang terlalu melekat. Nah, saya Istiara Rahmi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.